25111744025. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan perbincangan ringan seputar pendidikan karakter di sekolah dasar. Khususnya saya melakukan kegiatan ini di SDN 1 Bacem, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Hari ini saya sudah bersama dengan Bu Eka, salah satu pendidik yang cukup lama berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar. Tentu pengalaman beliau sangat berharga untuk kita dengarkan, khususnya tentang bagaimana cara mendidik sekaligus membentuk karakter anak di usia sekolah dasar. Baik Bu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Eka Mawarni. Saya bekerja di instansi SDN 1 Bacem, Kecamatan Banjarjo. Saya telah bertugas di sini selama kurang lebih 5 tahun dan saya menjabat sebagai guru kelas 3. Sebelumnya saya mohon maaf ya Mbak Bilkis, dikarenakan hari ini saya tidak memakai seragam, dikarenakan ini hari Jumat dan di sekolah kami itu biasanya ada kegiatan Jumat Sehat seperti itu. Oh, baik. Apakah saya boleh tahu di hari Jumat itu biasanya kegiatannya apa saja? Iya Mbak Bilkis, setiap hari Jumat itu biasanya di sekolah kami itu ada kegiatan senam, yaitu yang sekarang senam hari ya senam anak sehat itu yang Mbak Bilkis, itu setiap hari Jumat. Setelah itu nanti ada kegiatan bersih-bersih juga. Jadi setiap hari Jumat itu Bapak Ibu guru bukan lebih suka sih, memang mengenakannya itu seragam olahraga seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Menurut Ibu, seberapa penting karakter anak dalam dunia pendidikan itu sendiri? Dan kira-kira apa pengaruhnya untuk masa depan mereka? Ya, menurut saya karakter itu sangat penting ya. Di era zaman sekarang penuh dengan digitalisasi yang dimana anak-anak itu lebih sering dengan bermain gadget yang tanpa pengawasan orang tua, sehingga mereka bisa mengambil dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat karakter anak zaman sekarang itu lebih amburadul ya. Bahasa lebih tepatnya itu nggak terkontrol gitu loh, yang lebih arahnya itu sak karpe dhewe kalau bahasanya kita itu seperti itu. Penting sekali karena jika di awal atau di kelas rendah atau di tingkat SD karakter anak itu sudah amburadul, itu akan menciptakan generasi yang lebih amburadul. Apalagi sekarang itu maraknya tawuran, terus banyaknya kasus-kasus yang terbilang di dunia pendidikan itu sangat banyak, sangat miris lah. Nah, pentingnya itu jika karakter di tingkat SD itu sudah baik, maka akan membentuk tingkatan atau generasi yang lebih baik pula. Contohnya, apalagi dari SD anak ada satu siswa mungkin yang dia itu karakternya tuh keras, tidak suka dinasehati, dia tuh suka seenaknya sendiri seperti itu nanti di kemudian hari atau mungkin di tingkat SMP atau SMA dia bisa jadi seorang berandalan yang dimana seperti preman, akan sering berantem, berkelahi sama temannya. Itu menurut saya seperti itu. Baik, ini penjelasannya sangat menarik Ibu. Kalau begitu saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau kita melihat kondisi saat ini, bagaimana Ibu menilai kualitas karakter siswa atau siswi sekolah dasar? Apakah sudah cukup baik atau justru ada hal yang perlu diperhatikan dan menjadi tantangan sebagai guru? Baik, pertanyaannya sangat bagus. Karakter pada zaman sekarang terbilang kalau kita sudah bilang baik itu tidak sepenuhnya benar, karena seperti yang kita tahu di tingkat SD itu sendiri sekarang itu banyak kasus yang bullying, terus asusila, yang dimana itu membentuk karakter dari siswa itu menjadi seorang pembuli, seorang kasarannya itu seorang penjahat ke depannya. Nah, menurut saya kondisi saat ini itu
menjadi tantangan di era digitalisasi, di era globalisasi zaman sekarang, karena dengan pengaruh dari gadget itu sendiri atau HP ya, itu membuat mereka itu kurang bisa membentuk karakter yang baik, dan orang tua itu juga kurang kontrol atau kurang adanya perhatian atau kepedulian lebih pada anak-anaknya sendiri. Saya sebagai guru SD yang selama ini sudah berkecimpung beberapa tahun, menurut saya itu dalam kondisi sekarang itu benar-benar karakter anak itu memprihatinkan. Tantangan guru sendiri itu yaitu kedepannya itu kita harus membentuk karakter anak benar-benar dari nol, yang dimana kita harus mengenalkan tidak boleh untuk membuli atau lebih cenderung ke arah kereligiusan, karena bisa membentuk mereka ada rasa takut akan tindakan-tindakan yang tidak baik. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Nah, kalau tadi kan kita bicara tentang kondisi sekarang. Saya itu jadi penasaran dengan cara yang paling tepat untuk mendidik anak di zaman sekarang. Menurut Ibu, di era digital sekarang ini, bagaimana cara mendidik siswa sekolah dasar yang relevan supaya karakter mereka bisa terbentuk dengan baik? Baik, untuk di era digitalisasi ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk pembentukan karakter juga. Dimana yang pertama, untuk di era digitalisasi ini ada HP, yaitu ada YouTube, ada Google. Nah, kita bisa memanfaatkan itu sendiri sebenarnya, tetapi tetap dalam pantauan orang tua. Siswa atau anak usia SD itu kan tidak bisa terlepas dari pantauan orang tua, pengawasan orang tua, dan juga guru juga ya. Antara guru dan wali murid atau orang tua murid itu benar-benar harus kerjasama untuk membentuk anak yang berkarakter yang lebih baik seperti itu. Nah, cara yang tepat yaitu kita bisa menggunakan untuk HP, kita bisa menggunakan atau mendownload aplikasi-aplikasi yang tentang pembelajaran, mungkin tentang keagamaan, terus ada pembelajaran untuk tingkatan SD, atau tidak kalau untuk YouTube itu kita bisa menggunakan YouTube Kids yang dimana itu hanya untuk anak-anak, yang dan isinya itu benar-benar terbatas untuk usia anak-anak seperti itu. Contohnya kita bisa mengambil dengan mungkin dalam segi aspek keagamaan. Nah, keagamaan ini kita bisa menggunakan aplikasi keagamaan, kita download dari HP, yang kemudian kita bisa nanti kedepannya itu kita bisa mendengarkan atau membahas atau menyimak bersama dengan anak kita, jadinya sehingga itu anak bisa dalam pantauan orang tua tetapi juga dalam belajar seperti itu. Luar biasa sekali Ibu. Baik, masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menyikapi siswa-siswi yang cenderung sulit untuk mengikuti pendidikan karakter yang sudah diajarkan oleh guru? Ya, cara menyikapinya untuk para siswa yang sudah mendapatkan pendidikan karakter itu yaitu dengan kita tetap memberi nasihat atau kita memberi teguran yang dimana mereka sudah kelewat batas. Contohnya mungkin di salah satu kelas ada siswa yang maaf ya dikategorikan mungkin mengambil barang rumahnya, itu kan sudah melenceng dari pendidikan karakter yang sudah diterapkan. Mungkin kita bisa memberi teguran, kita bisa mengingatkan, memberi nasihat apa yang telah dia lakukan itu salah. Terus seharusnya itu tidak dilakukan oleh seorang siswa karena itu adalah seorang pencuri yang dimana itu tidak diajarkan di sekolah ya. Nah, mungkin jika nanti satu kali kita sudah ingatkan, kita tegurkan, kita beri teguran seperti itu, tetapi tetap dilakukan, maka kita akan melakukan tindakan selanjutnya, yaitu dengan cara mungkin memanggil orang tuanya untuk berdiskusi seperti itu. Dan yang saya tahu mungkin masih banyak sekali ya, salah satunya melencengnya pendidikan karakter itu yang dilakukan oleh anak. Kita sebagai bapak ibu guru itu juga sebenarnya sudah berusaha dengan sangat untuk memberikan pendidikan karakter yang benar-benar bisa membuat mereka siswa yang berkarakter. Contohnya bisa tegas, terus bisa berkarakter baik, mau
menolong, mau jujur, terus mau membantu, itu sudah kita terapkan. Tetapi namanya anak, yang kita ketahui itu pasti tidak semua anak itu akan menurut dengan arahan tersebut. Jadi cara menyikapinya yaitu kita akan melakukan pendekatan pelan-pelan dengan cara ya kita memberi nasihat, kita memberi arahan, kita bisa menjelaskan seperti apa nantinya kalau kamu akan terus seperti ini. Seperti itu. Baik, ini menjadi poin yang sangat penting Ibu. Dan terakhir saya ingin mendengar harapan Ibu sebagai seorang guru. Apa harapan Ibu terhadap anak-anak sekolah dasar yang sedang dibimbing karakternya saat ini? Ya, harapan saya sebagai guru di masa kini yaitu semoga kedepannya untuk anak-anak SD itu menjadi anak-anak yang berkarakter baik, anak-anak yang tidak terpengaruh akan arus dari digitalisasi itu sendiri ya, yang dimana sekarang banyak sekali hal yang mereka pelajari dari sosial media, terutama YouTube, terutama TikTok mungkin yang sekarang menjadi era yang sangat digemari oleh anak-anak semua tingkatan ya, seperti itu. Harapan saya itu kedepannya meskipun dengan adanya digitalisasi yang pesat itu anak-anak tetap bisa menerapkan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mereka itu bisa menjadi anak-anak yang berkarakter baik kedepannya tanpa harus ketinggalan era digitalisasi. Baik, ini semua jawaban sangat menarik Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan penjelasannya yang sangat bermanfaat ini. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi dan membuka wawasan kita semua tentang berapa penting mendidik anak sejak dini. Bukan hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga dari sisi karakter. Mudah-mudahan kali ini memberikan manfaat khususnya bagi kita yang peduli terhadap pendidikan dasar dan pembentukan generasi yang berkarakter. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas waktu dan penjelasannya.